kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk mengambil saat teduh. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Kami puji Engkau Tuhan. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan senang hati, ku sembah namamu yang kudus. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan dengan sungguh. Penuh kasih Tuhan panjang Kau murah hati Tuhan. namamu besar, kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku pujilah, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan senang hati, dengan senang hati, Kami sembah Engkau Tuhan. ku sembah namamu yang kudus. Lebih tunggu lagi katakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan senang hati, ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang Namamu yang kudus, namamu yang kudus, namamu yang kudus. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu, pujilah Dia. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah hati kami memuji namamu. Firman-Mu berkata Tuhan, segenap makhluk di bumi dan di surga tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah-Mu dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada hadir bersama dengan kami. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan, sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan, dan boleh menyentuh Tuhan, menyentuh sorga Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah membuat perjanjian berkat, dan berkat Kekal itu turun kepada kami Tuhan. Oleh karena kami juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Tuhan lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang menjadikan kami milik Tuhan. Kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami diselamatkan, dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan sumber pertolongan bagi kami Bapa. Melewati masa-masa sulit, melewati setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bisa menemukan kekuatan demi kekuatan di dalam Tuhan Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dan siap Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya. Allah yang setia, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian dalam ibadah pagi hari ini. Yang percaya bersama-sama, amin. Mari kita dengan hati yang bersyukur kita datang ke hadirat Tuhan. Bahwasannya Tuhan sungguh baik, kasih setianya tidak berubah sampai selama-lamanya. Dengan hati bersyukur pasti hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersinar di depan, sambil menciptakan kasih. Saya ingin tangan yang terangkat hari ini. Bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Hanya terbaik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Saya ingin nyanyikan. Dengan hati bersyukur pasti hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan, sambil menciptakan kasih-Mu. Semuanya. Bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik. Angkat jempolnya semua. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang Kau tak pernah berubah Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sungguh kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatu dan di luar akal sehat kami, di luar pemikiran kami Tuhan. Ada mujizat yang terjadi saat hati kami bersyukur. Kami percaya Tuhan.
Haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa dan Tuhan kami, pencipta langit, bumi dan seisinya. Yaitu Bapa kami, terima kasih Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau patut dan layak menerima segala penyembahan, pujian dan hormat dari kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Khususnya proteksi-Mu untuk setiap dari kami, sehingga kami boleh hadir dan kondisi badan sehat, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Bapa, dan saat ini firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran-Mu, tolonglah kami dan Roh Kudus-Mu supaya kami memahaminya. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh belajar bersama-sama. Adam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kasih dalam Kristus Yesus. Dan hasil survei secara umum tidak berubah untuk satu hal, yaitu bahwa perkataan yang paling dipercayai manusia dalam hidup ini, hampir 90% adalah perkataan seorang medis atau seorang dokter. Dan kita lihat baru-baru ini bagaimana media sosial dihebohkan dengan sekelompok ahli yang mengatakan bahwa COVID bukan sesuatu yang membahayakan, dan karena itu pernyataan dalam YouTube tersebut dalam hitungan hari mereka bisa meraup jutaan bahkan belasan juta viewers sehingga mereka bisa menaikkan ranking mereka. Tetapi setelah diperiksa oleh pihak YouTuber dari YouTube bahwa itu tidak benar, hanya di-delete. Kita melihat bahwa perkataan seorang medis itu sangat pengaruh besar dibandingkan dengan perkataan yang lain. Perkataan firman Tuhan ataupun apa yang disampaikan seorang hamba Tuhan biasa juga tidak begitu ditakutkan atau dikhawatirkan atau ditanggapi dengan baik. Ada cerita begini. Ada seorang pasien, kata seorang bapak, setelah dia membawa hasil labnya datang ke tempat praktek dari dokter yang menanganinya. Sewaktu masuk dia menyerahkan hasilnya, dokternya berkomentar, untung bapak datang tepat waktunya. Yang membuat hati bapak itu apa? Dia begitu khawatir, awal yang gelisah. Apa yang tidak benar, tidak beres dengan hasil tes tersebut? Dokter itu menjawab dengan cuek, enggak, karena sebentar lagi kalau bapak terlambat saya udah pulang, karena jam praktek sudah habis. Jadi kita lihat, dengan perkataan hanya seperti itu biasa sudah membuat kita menjadi galau. Nah, untuk pada pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Kita akan mulai, silakan dibuka, kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, yang ditonjolkan apa di sini? Pelangi. Pertanyaan saya, kalau kita sekali melihat pelangi atau mendengar kata pelangi, apa kesan kita? Mungkin yang kalau dari segi perspektif Alkitab atau perspektif dunia. Pertama, kalau dari anak-anak sekolah minggu dan orang percaya, saya katakan bahwa kalau pada saat kita melihat pelangi, yang kita ingat apa? Yaitu air bah, nu. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah. Itu yang pertama. Kalau orang dunia saat ini kalau kita buka dimanapun, kalau kita lihat perhatikan ada gambar pelangi, ada bendera pelangi, yang timbul apa? Itu adalah bendera LGBT kan? Sekarang bukan LGBT lagi, LGBTQ ya. Ada tambah queer atau questioning, satu untuk yang mempertanyakan status gendernya. Jadi kita lihat dunia ini saat ini kalau kita sebagai orang percaya, saya yakin kalau sekarang dikasih baju kaos yang gambar pelangi, pasti kita juga kebanyakan tidak akan memakainya. Benar? Karena pada saat kita memakainya itu menandakan bahwa paling tidak tanda kutip bisa dicurigai sebagai anggota LGBTQ. Apa itu LGBTQ? Lesbian, gay, bisex, transseksual, dan queer atau questioning, yaitu orang yang masih mempertanyakan status seksnya. Nah, untuk itu kita pagi ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya perspektif Alkitab yang benar tentang itu, yaitu dengan judul, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana bisa tidak ada penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus? Untuk memahaminya, kita langsung masuk ke ayat berikutnya. Nah, kita buka dalam Yesaya pasal 54 ayat 9, dan saya anjurkan kalau Bapak-Bapak membawa Alkitab, baik itu dalam bentuk tabs atau HP, bisa melihat di Alkitab Bapak sehingga bisa dikasih tanda dan supaya bisa digaris bawahi atau apa diwarnai ya. Kita baca bersama-sama dalam Yesaya pasal 54 ayat 9.
Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik, dalam kurung di sini adalah menghukum engkau lagi. Soalnya ayat 10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi setiap kali kita melihat pelangi, yang kita ingat adalah bahwa itu adalah perjanjian Allah atau Tuhan dengan umat manusia. Setelah umat manusia pada zaman dahulu kala berbuat dosa dan kecenderungannya adalah buat salah di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memusnahkan seluruh manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi dengan air bah. Dan pada hari ini kalau kita melihat pelangi, yang kita ingat itu adalah air bah itu sendiri. Apakah hanya itu? Sebab firman Tuhan mengatakan pada saat ini, zaman ini, kalau kita melihat pelangi, ada makna yang lebih dalam. Karena kalau dahulu perjanjian pelangi itu untuk seluruh umat manusia, tapi kalau hari ini sebagai orang percaya, pada kita saat pelangi, ada janji spesifik secara khusus untuk orang percaya. Kita lihat di sini, firman Tuhan mengatakan, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Jadi kalau kita lihat secara umum bahwa kita lihat pelangi, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini, dunia ini dengan air bah. Tetapi sebagai orang percaya, kita saat ini memahami dengan perspektif yang benar, yaitu bahwa pada saat itu kita menyaksikan ada pelangi, sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan bersumpah bahwa Dia tidak akan menghukum kita lagi. Kenapa Tuhan bersumpah? Karena Tuhan itu katakan janganlah engkau bersumpah. Karena kalau ya katakan ya, salah katakan salah. Tuhan sedang waktu mengucapkan ayat ini, Dia sudah sedang mengangkat tangannya. Seharusnya Tuhan tidak perlu bersumpah, tetapi karena untuk meyakinkan kita dan itu janji kebaikan kita, Tuhan bersumpah demi kita. Dan Tuhan mengambil ayat ini, ayat pendahuluannya itu ayat di pasal 53 bicara tentang apa? Alasannya apa? Sehingga Tuhan tidak akan menghukum kita lagi. Karena kalau kita buka kembali mundur ke ayat di 54, pasal 53, Tuhan katakan itu ayat itu kita bahwa Allah tidak lagi akan berkelas kasihan kepada dosa dan pelanggaran manusia, ya, karena Tuhan tidak lagi mengingat dosanya, sehingga karena itu segala dosa dan penghukuman yang harus kita terima telah diterima oleh Kristus Yesus di kayu salib, yang oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Pasal itu yang bicara tentang itu, sehingga ada berdasarkan pasal 53 baru masuk ke pasal 54. Dan orang berkata, kalau aku tidak akan murka terhadap engkau. Ada yang mengatakan kalau gitu Tuhan tidak akan murka kepada mereka yang tidak berbuat dosa, mereka yang tidak salah. Kalau mereka yang tidak berdosa, mereka yang tidak bersalah, kenapa pula dasar hukum Tuhan menghukum mereka? Kalau memang tidak bersalah, tidak ada kesalahan, ya tidak perlu dihukum. Nah justru ayat ini mengatakan karena manusia atau kita orang percaya, kita percaya, maka kita tidak dihukum. Kenapa? Karena penghukuman yang seharusnya kita terima, yang kita tanggung, yang kita pahami sebagai dasar kebenaran ini telah ditanggung oleh Kristus Yesus di kayu salib. Pada saat Dia tergantung mati di kayu salib, sesungguhnya penghukuman itu adalah yang harus kita terima. Karena segala dosa pelanggaran kita, Dia menggantikan kita. Sehingga Tuhan katakan, pada saat Dia menggantikan kita, saat ini kita tidak perlu lagi dihukum. Dan itulah janji yang Tuhan berikan. Dan inilah janji utama dalam perjanjian baru. Ini yang selalu kadang kita keliru. Kenapa? Karena orang percaya selalu mengatakan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau pada saat kita sakit, kalau kita mengalami sedikit musibah, kita selalu bertanya, Tuhan, apa dosa saya? Seolah kita berbuat salah, Tuhan menghukum kita. Bisa saja terjadi masalah itu bukan karena Tuhan, yang jelas bukan Tuhan menghukum kita, tapi karena kesalahan yang kita buat atau konsekuensi yang kita lakukan sehingga ada yang harus kita tanggung. Itu bukan karena Tuhan menghukum kita, tapi justru kita harus ingat bahwa sekali lagi jangan ada pemahaman seperti ini. Jadi saat kita ada apa, langsung katakan apa salahku, atau kita berkatakan kalau ada orang yang kena musibah, langsung kita berkomentar, ini pasti ada dosa yang tidak beres di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan katakan segala dosa pelanggaran dahulu, sekarang dan akan datang, semua telah lunas dibayar di kayu salib oleh Tuhan kita. Sehingga pada saat itu terjadi masalah, kita mungkin bisa harus belajar. Mungkin memang ada kesalahan yang kita buat harus dikoreksi, dibenarkan. Bukan itu suatu penghukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita meyakini itu penghukuman,
itu akan membuat bukannya kita tetap bisa maju, tetapi membuat kita selalu mengingat bahwa hidup kita sebagai orang yang gagal, dan orang yang gagal kalau itu terus menjadi penghukuman dalam hidup kita, selamanya kita tetap menjadi orang yang gagal dan bukan orang yang menang. Setelah kita lihat katakan bagaimana Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 3. Ya. Wahyu pasal 4 ayat 3 dikatakan, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi sekarang kalau pada saat kita masuk ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia, kita bisa membayangkan apa yang tercatat di kitab Wahyu, kondisi di surga saat ini, yaitu Kristus yang duduk di tahta itu bagaikan permata yaspis dan permata sardes, dan suatu pelangi yang melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi sungguh tahta kasih karunia itu adalah tahta yang dilingkupi dengan pelangi, yang membuktikan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan menghukum kita lagi. Dan untuk itu di pembenaran ditekankan dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pada saat kita masuk ke hampiri tahta kasih karunia itu kasih tata pelangi itu, kita akan menerima rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat diterjemahkan sebagai belas kasihan. Artinya rahmat itu, jadi segala penghukuman, segala kesalahan, konsekuensi kesalahan yang harusnya kita terima, itu tidak kita terima, tetapi diterima oleh Tuhan di kayu salib. Dan segala hal yang baik yang sebenarnya tidak layak kita terima, karena kita memang orang yang bersalah, orang yang tidak patut dan tidak layak di hadapan Tuhan, kita tidak layak menerimanya, tetapi karena Kristus mati bagi kita, itu menjadi bagian kita. Itulah disebut dengan kasih karunia. Jadi segala sesuatu yang jahat, konsekuensi keburukan yang harus kita terima, kita tidak terima, itu namanya belas kasihan. Dan itu hanya berlaku bagi orang yang memang masih melakukan kesalahan. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan hidup ini, kita jangan menjauhkan diri kepada Tuhan. Justru makin kita menyadari kita salah, itulah manusia kita masih hidup dalam daging. Tetapi pada saat kita menyadari bahwa semua kesalahan yang kita buat telah ditanggung dan lunas dibayar di kayu salib, dan kita terus mengakui bahwa kita orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus, kita dengan sendiri akan melihat perubahan yang dramatis, bahwa kita akan dengan sendirinya akan dimampukan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada kanan lagi kita lanjutkan dalam Ibrani pasal 8 ayat 16. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kata tidak mengingat lagi, itu Tuhan katakan tidak lagi mengingat dosa mereka, itu betul-betul karena Tuhan berkata iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Kita selalu dipaparkan satu pengajaran bahwa nanti suatu hari kelak setelah kita mati, kita akan diputarkan satu video besar, layar yang besar untuk melihat kehidupan kita dari kecil, lahir sampai kita mati. Sehingga ada yang mengatakan betapa memalukan itu nanti kalau video itu diputar. Semua kehidupan kita tidak ada yang terlepas di hadapan Tuhan atau sesama kita menyaksikan. Tapi firman Tuhan mengatakan itu sebenarnya ajaran yang salah. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan tidak mengingat dosa-dosa kita, berarti semua video catatan itu sudah di-delete pada saat kita percaya pada Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Jadi jangan ada yang khawatir, takut, wah nanti suatu hari semua menyaksikan video ini. Tapi pada saat kita percaya pada Yesus Kristus, itu setelah dihapus dan Tuhan tidak mengingatnya lagi. Tapi yang jelas namanya, nama kita sebagai orang percaya selanjutnya tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu saja catatannya. Jadi waktu di kitab kehidupan dibuka ada nama kita diselamatkan dan sudah di surga. Bagi mereka yang tidak tercatat dalam buku kehidupan itu, mereka langsung dilemparkan ke lautan api. Itu janji Tuhan iya dan tegas. Sehingga jangan lagi ada yang menganggap wah nanti suatu hari kita akan menyaksikan video kita. Tidak, Tuhan katakan itu Tuhan tidak akan mengingatnya lagi, karena semua telah Tuhan selesaikan lunas dibayar di kayu salib untuk kita semua. Selanjutnya kita perhatikan bahwa firman Tuhan mencatat bahwa perjalanan atau pembebasan bangsa Israel dari Mesir
ke padang gurun dan akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah satu gambaran kehidupan orang percaya atau rentetan episode kehidupan orang percaya. Kita lihat di sini, dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, itu ada dua peristiwa yang tidak bisa kita lupakan dikaitan dengan ini, yaitu bagaimana pada saat mereka mengalami kekurangan air, mereka bersungut-sungut, mereka marah pada Tuhan, marah kepada Musa, karena mengapa engkau memimpin kami keluar dari tanah Mesir di mana kami bisa makan minum sepuas-puasnya, tapi sekarang kami kekurangan air dan sebentar lagi kami akan mati. Dan itu kejadian tersebut pertama kali terjadi di kisah dalam Keluaran pasal 17 ayat 5. Pada saat bangsa Israel, next, tolong. Udah. Jadi pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setelah mereka melewati sungai atau laut merah, waktu kurang lebih 2 bulan setelah itu mereka sampai di daerah Rafidim atau di kaki bukit Sinai. Nah, pada saat itu mereka bertengkar dengan Musa. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi minuman, sehingga sebentar lagi dikatakan Musa mengatakan bahwa mereka akan melemparkannya dengan batu, sehingga Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan perintahkan apa? Yaitu kita baca dalam Keluaran pasal 17 ayat 5 dikatakan, berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb, di Horeb atau Sinai sebenarnya di sama. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan di dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu akan minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi pada saat itu Tuhan perintahkan supaya Musa membawa tongkatnya. Tongkat Musa itu apa? Itu tongkat yang waktu dia pakaikan untuk memukul kepada sungai Nil berubah menjadi darah. Itu adalah satu tongkat, fungsinya sebagai tongkat penghukuman. Nah, pada saat ini Tuhan katakan supaya Musa memukul tongkatnya tersebut di batu supaya batu itu mengeluarkan air, dan Musa melaksanakannya. Itu satu gambaran apa? Ini adalah satu gambaran bahwa batu karang itu adalah Kristus Yesus. Yang kita baca selanjutnya dalam 1 Korintus pasal 10 pasal 10 ayat 4 dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus Yesus atau Yesus. Jadi kita lihat gambaran bahwa batu yang Tuhan perintahkan supaya dipukul sehingga mengeluarkan air, itu adalah gambaran Kristus Yesus yang menerima penghukuman untuk kita, yaitu oleh tongkat Musa dipukulkan, dan itu satu bentuk penghukuman bagi kita orang percaya, sehingga dari itu setelah kita sebagai orang percaya akan mengalir keluar aliran-aliran air hidup. Itu terjadi satu gambaran yang menjadi satu bayangan yang digenapi dalam penyaliban Yesus. Nah, untuk melihat sebenarnya bagaimana di padang gurun bisa terjadi, kita saksikan ada satu video singkatnya. Next. Tolong di-play kan. Nah, kita melihat bagaimana tahap pertama, yaitu pada waktu mereka sampai di kaki Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Pertama kali di situ memberi gambaran bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai batu karang rohani, dia diremukkan, dia menerima penghukuman bagi kita, dan dari pukulan yang ditimpanya oleh bilu-bilu kita menjadi sembuh, dan di situ air hidup, sehingga kita sebagai orang percaya boleh menerima keselamatan pada hari ini. Selanjutnya peristiwa itu terjadi sekali lagi, yaitu pas 40 tahun setelah peristiwa itu. Jadi pada saat mereka sudah di perbatasan untuk masuk ke tanah perjanjian, jadi di daerah perbatasan tersebut, sehingga tinggal lagi selangkah mereka masuk ke tanah perjanjian. Tapi di situ kembali lagi mereka menghadapi tidak ada air, dan mereka bersungut-sungut, berseru-seru lagi kepada Musa, ngapain bawa kami ke sini? Seharusnya kami tetap kembali. Coba mereka berusaha mencari pemimpin lain,
supaya bisa bawa mereka kembali ke Mesir. Bayangkan 40 tahun berkeliling-keliling, tinggal masuk ke tanah perjanjian, mereka minta cari pengganti supaya mereka bisa dibawa kembali ke Mesir. Dan itu membuat Musa murka, dan sebenarnya kita melihat Musa yang murka, tapi Tuhan sebenarnya melihat bagaimana sikap Tuhan untuk peristiwa tersebut. Itu dapat kita buka dalam Bilangan pasal 20 ayat 8. Di sini kita baca bersama, kita simak, perhatikan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu dan bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Lalu Musa mengangkat tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Kalau dibaca sepintas kita menganggap bahwa Tuhan perintahkan supaya Musa mengambil tongkatmu itu. Kalau kita baca dalam ayat 9, sebenarnya tongkat itu apakah tongkat yang dipegang Musa waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian, atau tongkat yang lain? Kalau kita baca sepintas, sebenarnya itu yang Tuhan perintahkan adalah Musa mengambil tongkat Harun, bukan tongkat Musa. Jadi ada dua, ada tongkat Harun. Jadi kita baca dalam penjelasan dalam Bilangan pasal 17 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga mereka mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Ibrani pasal 94 dikatakan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas, dan di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang penuh bertunas dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi ini satu gambaran, kita masih ingat dulu kembali tongkat Harun itu tongkat yang seperti apa. Kita tahu pada saat bangsa Israel, Tuhan tentukan bahwa Musa sebagai pemimpin mereka, tetapi pemimpin untuk sebagai keimamatan itu ditunjuk Harun saudaranya. Nah, pada saat Harun ditunjuk menjadi imam, Bani Korah dan yang lain, ada 3 peserta yang lain memprotes, mengatakan kenapa hanya Harun yang boleh menjadi imam bagi kita? Kami juga berhak karena Korah juga Bani, ada suku dari Lewi. Dan mereka memberontak dan mengatakan tidak adil, kenapa Tuhan hanya memilih pada Harun. Dan akhirnya Tuhan katakan, kalau begitu lihat siapa yang memilih, yang menentukan. Diminta supaya setiap suku, bukan hanya Lewi tapi semua 12 suku bangsa Israel, pemimpinnya yang masing-masing biasa punya tongkat sebagai lambang otoritas kepemimpinan, diserahkan kepada Musa supaya tongkat itu disimpan di ruang Maha Kudus di depan tabut perjanjian dalam satu malam. Dan waktu itu dikumpulkan semua tongkat tersebut dan diserahkan kepada Musa dan disimpan dalam ruang Maha Kudus tersebut. Dan pada keesokan harinya, setelah dimasuki Musa, diambil kembali tongkat tersebut. Hanya tongkat tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah kembali. Bayangkan satu tongkat yang sudah mati, kayu yang mati, Tuhan tunjukkan otoritasnya bahwa itulah Harun yang dipilih menjadi imam besar. Nah, dengan dasar itu, setelah itu tongkat tersebut disimpan di kemah di depan tabut perjanjian. Nah, pada kondisi ini Tuhan perintahkan supaya Musa membawa tongkat dia sendiri dan juga Harun membawa tongkat imam besar itu, yaitu tongkat Harun sebagai lambang keimamatannya, untuk datang kepada batu tersebut. Nah, firman Tuhan katakan, apakah disuruh batu itu untuk dipukul atau hanya katakan? Firman Tuhan jelas mengatakan di situ, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu tersebut supaya diberinya air minum. Jadi perintah Tuhan itu adalah hanya supaya tongkat itu dibawa dan berbicara kepada batu itu supaya batu itu mengeluarkan air. Singkatnya seperti itu. Tetapi yang terjadi apa? Musa menjadi marah dan dia menjadi gusar dan dia memarahi umat Tuhan, dan dia dikatakan dengan tongkatnya dia memukul batu itu 2 kali. Dan memang waktu dia pukul, air tetap keluar dan mereka cukup untuk dapat minuman. Itu membuktikan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada umatnya, walaupun Musa melanggar perintahnya. Disuruh katakan saja, tetapi dia memukul, dan itu ada konsekuensinya. Kita tahu apa yang terjadi di ayat berikutnya, kita baca di sini.
Bilangan pasal 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit-bukit itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dan dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak-ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tuhan perintahkan supaya hanya katakan kepada batu karang itu, dan batu karang itu akan mengeluarkan air. Tapi Musa dengan marah, dia memukul batu tersebut 2 kali. Tetap dalam kemarahannya Tuhan mengabulkan doanya dan itu air tetap keluar. Tetapi konsekuensinya Musa, Tuhan tidak izinkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa gagal mempresentasikan Tuhan kita ada Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang tidak marah, Tuhan yang tetap berbelas kasihan kepada umatnya. Justru yang marah Musa. Dan ini konsekuensinya berat, dan Musa walaupun sesudah itu dia berkali-kali bernegosiasi kepada Tuhan, izinkanlah dia untuk masuk ke tanah perjanjian. Kedua kali Tuhan katakan, tidak, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan pada ketiga kali Musa minta lagi, Tuhan tidak mau menjawab lagi. Dan Musa tidak diizinkan masuk. Ini adalah satu gambaran Musa, karena Musa adalah gambaran dari hukum Taurat. Hukum Taurat hanya bisa membawa manusia, seseorang keluar dari perbudakan dosa, dari dosa dan pelanggaran, menyadari dia berdosa. Sejauh itu hukum Taurat hanya dia bisa membawa dia sampai kepada situ, bahwa dia menyadari dia sebagai orang berdosa. Untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk masuk dalam kelepasan dan kelegaan dan semua damai sejahtera yang sesungguhnya, hanya bisa dilakukan oleh Yosua. Yosua adalah, kata lain ada Yesus sebenarnya, Yeshua, yaitu Tuhan penyelamat. Jadi kita lihat, Musa, hukum Taurat tidak bisa membawa orang masuk ke tanah perjanjian, hanya Yosua, Yesus yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Dan tanah perjanjian adalah tanah di mana perhentian kita merasakan sukacita, damai sejahtera, dan menikmati kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ada yang mengatakan itu apa gambaran sebagai tidak akan masuk surga? Bukan. Kita tahu Musa sendiri walaupun tidak masuk tanah perjanjian, tapi kelak dia juga pada saat di gunung kemuliaan dia itu di Bukit Hermon, dia hadir bersama Elia, bersama-sama Tuhan Yesus di gunung yang dipermuliakan tersebut, kalau kita ingat. Nah, kita perhatikan tongkat Harun ini menggambarkan bahwa saat ini Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi imam besar agung kita, dan dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Dan saat ini apapun permasalahan kita, pergumulan kita saat ini tinggal mengatakannya, menyampaikannya kepada imam besar agung kita, yaitu Kristus Yesus. Jadi kita jangan lagi kita menghukum Tuhan lagi, supaya Tuhan minta dihukum lagi, supaya Tuhan turun lagi untuk mati bagi kita. Atau kita menghukum diri kita sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita berbuat salah, pernah kita melakukan kesalahan yang sama, biasa kita akan memukul diri kita menyiksa diri kita, seolah kita ini bodoh, kenapa melakukan hal yang sama lagi, mengulang lagi. Dan itu kita lakukan sepertinya rohani. Pak Tuhan katakan Jangan lagi engkau menyiksa diri Anda, memukul diri Anda, menghukum diri Anda sendiri, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Justru semua penghukuman itu telah ditanggung Kristus Yesus di kayu salib. Anda tidak bicara dengan dia. Sampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami. Pada saat kita kekurangan, katakan, Tuhan, engkau adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Pada saat kita sakit, Tuhan, kita katakan, Tuhan, karena engkau telah menanggung dosa pelanggaranku, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Dan kita ucapkan itu, bukan kita mengamini selalu mengingat sakit penyakit kita. Dan pada saat kita selalu melakukan kesalahan yang sama untuk dosa yang kita ulang-ulang, jangan kita selalu mengatakan kita mengakui dosa kita saja, tapi Tuhan katakan kita mengakui bahwa kita adalah orang benar, orang yang telah dibenarkan, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan kita berusaha melakukan benar, tetapi kalau kita mengakui kita orang benar, karena Kristus Yesus yang telah membenarkan kita, kita akan dimampukan untuk hidup benar sesuai yang firman Tuhan katakan. Ini menggambarkan Tuhan kita adalah panjang sabar, Allah yang panjang sabar, dan itu gagal dipresentasikan oleh Musa, dan konsekuensinya seolah-olah Tuhan marah, padahal yang marah adalah Musa. Dan Tuhan tidak ingin Musa
memberikan gambaran yang salah tentang dirinya, yaitu Tuhan yang kudus, Tuhan yang panjang sabar, sehingga umat manusia atau umat Israel waktu itu, kita pada saat ini bisa salah keliru atau keliru memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murka, yang gampang tersinggung, gampang marah, sehingga ada salah dikit kita langsung dihukum. Itu keliru, karena firman Tuhan katakan, aku tidak mengingat lagi dosa pelanggarannya, karena semua telah ditanggung oleh Kristus Yesus di kayu salib. Nah, ini menyangkut kata panjang sabar. Ada satu hal yang panjang sabar dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dengan slow to anger, lambat untuk marah. Dalam Ibraninya dikatakan erek apaim. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa diterjemahkan secara harafiah, itu artinya hidung panjang. Tuhan berhidung panjang. Kenapa? Kalau di dunia ini kita lihat kalau berhidung panjang, kita ingat siapa? Ingat Pinocchio. Siapa orang yang membuat dia? Pinocchio adalah satu boneka yang dibuat, yang akhirnya menjelma menjadi anak. Kakeknya siapa namanya? Pipeto apa Gepetto? Kalau Pipeto, Pak Ketua Pemuda kita lagi buka itu kafe Pipeto di Jalan Reformasi. Tapi bukan Pipeto, tapi Gepetto. Nah, dikatakan pada waktu Pinocchio kecenderungannya untuk berbohong, setiap kali dia berbohong, hidungnya berpanjang. Berbohong, hidungnya panjang. Jadi makin berbohong, hidungnya makin panjang. Tetapi itu di dunia. Tapi di Alkitab katakan Tuhan disamakan sebagai Tuhan adalah berhidung panjang, artinya Tuhan itu panjang sabar. Kenapa? Karena orang marah itu biasanya hidungnya membesar. Biasa orang kalau kita lihat di video atau di film atau apalagi kalau di paling biasa di film kartun, kalau lagi marah hidungnya membesar, ya, terekspresi di hidungnya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Tuhan itu adalah Tuhan berhidung panjang, bukan karena dia berbohong, tapi ada Tuhan yang panjang sabar. Itu ada perbedaan antara Alkitab dan dunia. Nah, kita perhatikan saat ini yang terakhir, bagaimana contoh yang Tuhan tunjukkan dalam hal kesabaran dan tujuan pelayanan di dunia. Kita buka dalam terakhir dalam Lukas pasal 9 ayat Next. Ya. Lukas 9 pasal 9 ayat 54. Kita baca di sini, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ayat 55, akan tetapi ia, yaitu Yesus berpaling dan menegur mereka. Dalam beberapa naskah kuno, kata-kata di sini ada tambahan, di sini dikatakan, kalian tidak tahu bahwa roh mana yang menguasai kalian, sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan nyawa orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Peristiwa ini terjadi di tempat yang sama, yaitu di Samaria. Pada saat Tuhan Yesus sudah mau persiapan untuk masuk ke Yerusalem untuk disalibkan, dia karena dari utara, dari Galilea turun ke selatan di Yerusalem, dia harus melewati kota Samaria. Nah, pada waktu sampai di kota Samaria, orang Samaria tidak mau menerima, tidak mengizinkan Tuhan Yesus lewat, dan tidak menerima Tuhan Yesus. Dan yang terjadi, Yakobus dan Yohanes, kedua rasul yang mengajarkan kasih waktu itu, karena waktu itu dia belum terjadi perubahan, masih belum istilah pertumbuhan imannya belum sampai di situ. Dia mengatakan, Tuhan, apakah perlu kami perintahkan api turun dari surga untuk membinasakan mereka? Kenapa? Karena dia mengutip peristiwa yang terjadi pada zaman Elia. Karena waktu Elia di tempat yang sama, di Samaria ini, waktu Raja Ahazia yang sakit keras, dia mencari pertolongan kepada Dewa Baal, dan Tuhan perintahkan kepada Elia supaya dikatakan apakah di Israel tidak ada nabi. Dan di saat itu akhirnya Elia oleh Raja Ahazia dia panggil pengawalnya. Kita masih ingat satu orang pengawal bawa satu panglima bawa 50 tentaranya menghadap ke Elia, suruh Elia turun untuk menghadap raja. Tuhan katakan, Elia mengatakan, kalau engkau mengatakan aku sebagai nabi, turunlah api dan menghanguskan mereka 50 orang tersebut. Dan yang perwira yang kedua juga melakukan hal yang sama, dan yang ketiga datang dengan berlutut memohon, dan akhirnya dia datang menghadap kepada Raja Ahazia dan dikatakan bahwa memang engkau akan mati. Dan itu hal yang sama menunjukkan bahwa Yakobus dan Yohanes mau melakukan hal yang sama. Kalau menolak Tuhan, kalau tidak percaya Tuhan, kirim api untuk dihanguskan. Itu berarti kita kalau memang tidak percaya, dihukum saja, dimatikan saja. Dan Tuhan menegur. Kan Tuhan katakan, itu kan bukan roh kasih karunia. Tapi roh kasih karunia Tuhan katakan, yaitu bahwa setiap manusia harus diselamatkan, diberi kesempatan untuk diselamatkan. Terlebih kita yang sudah percaya,
Tuhan katakan kita pasti diselamatkan, kita akan dilepaskan dari murka yang akan datang karena kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau dalam kehidupan kita, ini adalah satu janji ya dan amin. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi dihukum karena penghukuman sudah selesai, yaitu di kayu salib. Pada saat Tuhan Yesus dikatakan sudah selesai, semua dosa pelanggaran kita telah selesai, lunas dibayar. Dan saat ini kita adalah orang-orang yang benar di hadapannya. Orang yang dibenarkan bukan karena kita melakukan kebenaran, dan kita tidak bisa mengelak bahwa dalam kehidupan kita masih sana sini kita belum sempurna. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak memandang dari perbuatan kita, tetapi melihat bahwa Tuhan melihat kepada Kristus Yesus, darahnya yang telah tercurah bagi kita, melingkupi kita. Pada saat dia melihat kita, dia melihat darah Yesus, bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Itulah hak istimewa orang percaya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi rasa takut, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kepastian keselamatan. Sehingga sebagai orang percaya, hidup kita akan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang tak bisa dibayangkan dan tidak bisa dilukiskan, yang hanya bisa dialami oleh setiap dari kita sebagai orang percaya. Amin. Apakah ibu semua bapak semua mengalaminya? Atau ada yang masih belum percaya? Jangan menunggu waktu lagi. Karena masa karunia ini, kasih karunia Tuhan katakan, saat ini masa karunia Tuhan tidak akan menghukum orang percaya. Ada waktunya. Manusia semuanya akan dihukum, yaitu waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu waktunya sudah, kalau kita lihat sudah tidak lama lagi. Karena Tuhan katakan waktunya adalah 2 hari. Atau kalau dalam Alkitab dikatakan 2000 tahun. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung mendekati tahun ke-2000 di mana Kristus Yesus mati. Jadi demikian dengan kita sebagai orang percaya, iman kita makin diteguhkan. Bagi yang belum percaya, jangan menyia-nyiakan waktu. Bagi kita yang percaya, mari kita terus menjadi saksi yang efektif untuk Tuhan kita. Karena tujuan Tuhan memanggil kita setelah kita tidak ingat-ingat dosa kita dan kita tidak dihukum, supaya kita menjadi saksi yang efektif untuk membawa jiwa-jiwa bersama-sama dan bertemu Tuhan kelak di surga. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, kiranya boleh jadi penguatan dan juga janji yang meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu, karena Engkau tidak menyayangkan putramu satu-satunya yang Engkau kasihi untuk mati bagi kami, untuk menanggung segala dosa pelanggaran kami. Dan saat ini kami sebagai orang percaya, kami telah dibenarkan, dan Engkau menjamin bahwa tidak ada penghukuman bagi kami sebagai orang percaya. Dan karena tidak ada penghukuman dalam kehidupan kami ini, memampukan kami untuk hidup benar di hadapan Engkau, sehingga apa yang Engkau perintahkan sanggup kami lakukan, bukan karena kekuatan kehebatan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang melimpah dalam hati kami. Kami merasakan kasih dan kebenaran-Mu, kami dengan sendiri akan membalas, mengekspresikan semua dengan sendirinya dari dalam keluar, untuk menjadi orang yang benar dan hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini bertumbuh, berbuah, dan kekal dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Gereja Yesus Masih Pontianak yang dikasihi Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, baiklah kita akan memperhatikan info gereja sepanjang sepekan ke depan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati dan tetap selalu semangat di dalam melayani Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat pelayan mimbar yang akan melayani pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Kepada seluruh pelayan mimbar, selamat mempersiapkan pelayanan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Wirawan Enditan. Yang kedua, segenap penatua dan majelis Gereja Isa Masih Pontianak mengucapkan terima kasih kepada
Kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, periode tanggal 9 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2020. Tuhan memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demikianlah info Gereja Isa Al-Masih sepanjang sepekan ke depan. Biar kita selalu dalam lindungannya, tetap sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.